Dan memang masuk soneta memang bukan sebenarnya karena Rhoma Iramanya katanya gitu kan. Memang dari hati kita kayak keluar diajak bareng sholat itu kan memang bisa karena biasa. Oke. Akhirnya dapat ilmu kita, alhamdulillah kan kayak gitu, maghrib jamaah, menjelang isya tausiah, pencerahan, ya kan ada tanya jawab, kita nggak tahu apa kita tanya terus, dari situ ilmu kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Forsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi nih dalam talk show nih untuk mengabarkan seputar Rhoma Irama, seputar soneta, seputar Forsa dan seputar orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Kali ini, nah ini salah satu yang menjadi request banyak kawan-kawan Forsa untuk mewawancarai salah satu maestro, salah satu pemain seruling terbaik yang dimiliki oleh negeri ini ya. Siapa dia? Mas Burhanuddin Bahrudin. Bahrudin yang akrab dipanggil Bang Dino. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Selamat datang di Surabaya untuk konser akbar 1 abad Nahdlatul Ulama. Ya, betul. Bang Dino, ini kawan-kawan Forsa ini banyak ingin tahu nih, awal Bang Dino masuk ke soneta itu mulai tahun berapa itu, dan seperti apa sih, melalui seleksi nggak saat itu gitu? Alhamdulillah pada tahun 2010. Pada saat itu emang sih saat saya di grup dangdut ya, terakhir itu Kaliza. Khalid Karim. Nah, itu memang udah sering ketemu dengan beliau nih, Pak Haji nih kayaknya. Memang beliau tahu kalau Khaliza itu memang berpatokan dengan lagu-lagu soneta. Kental lah lagu sonetanya. Makanya hampir sering ketemu. Ya teman sih nggak ke arah sih, cuman nanya waktu saat itu memang Haji Hadi udah mulai agak lelah gitu kan. Jadi Pak Haji Rhoma itu ngubungin Khalid Karim. Khalid, coba Anda mau coba pemain suling ente kan hafal tuh lagu-lagu soneta, datang ke rumah deh besok sore gitu. Nah nggak lama Ali telepon, Din, dia manggilnya Ami telepon katanya suruh ke Pondok Jaya mau ngetes ente katanya. Waduh, bawa suling dong. Iya bawa suling kan. Bawa suling, aduh sedak dikduk kan nggak kebayang juga, nggak ada kepikir. Iyalah. Ya memang dari SD pun saya sampai itu udah mengidolakan soneta dan Rhoma Irama. Tiba-tiba dipanggil ke rumah. Nah, iya nggak ada pikiran, mimpi juga enggak kan gitu, kaget. Terus bener, akhirnya datang ke rumah. Besoknya datang ke rumah Pak Haji itu di Pondok Jaya. Suling. Pak Haji sore udah nunggu, memang udah ditunggu. Jadi kita datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau ketemu Pak Haji, udah janjian udah. Akhirnya udah masuk. Dan nunggu di ruang tamu tuh, udah pikiran udah nggak, pikiran pokoknya udah kalut ini, aduh kayak apa begini. Waktu itu ditemenin siapa itu? Nggak ada, sendiri. Memang sudah tahu rumah Pak Haji, udah tahu. Udah nggak lama Pak Haji keluar, udah dikenalin diri, ngobrol-ngobrol. Akhirnya beliau tanya, Din, ini kan Haji Hadi lagi kurang fit, gitu. Jadi sementara istirahatkan dulu. Ente kira-kira mau nggak gabung dengan soneta? Siap nggak bergabung dengan soneta? Wah, langsung ke pertanyaan kayak gitu. Saya bilang kalau mau, ya pasti mau Pak Haji. Siapa yang nggak mau? Semua orang musisi pasti mau ikut soneta. Tapi kalau bilang siap,
saya kayaknya belum siap nih Pak Haji, saya bilang gitu. Kaget kan. Iya. Terus setelah itu gimana? Diajak studio gitu, gak pelatihan? Belum, masih ngobrol ceritanya kan. Ya, ada mau coba. Di belakang saya gini kan, di belakang saya tuh banyak Pak Haji yang jago-jago dari saya, yang pinter-pinter mainnya, yang cakep-cakep dari saya tuh banyak Pak Haji. Nggak usah yang lain, gue mau tes lo doang nih gitu. Langsung gue mau tes, yang lain belakangan katanya pokoknya. Sebenarnya udah rekomendasi si anu, tapi tetap aja nggak mau. Tetap saya harus mau dicoba gitu kan. Ada Bosuling kan, Bosuling. Coba dites lagu pertama itu lagu Puja. Wahai pesona, itu kan. Cuma iya. Wah, udah nggak karuan, megang suling udah gemeteran. Iyalah ketemu raja idola kita berdua-duaan di rumahnya, kayak apa? Kalau mungkin banyak orang ya kita nggak terlalu blog ini berduaan, kita duduk kayak begini. Akhirnya tes, cuma rapnya aja kan, coba rapnya. Pada saat itu memang saya nggak fase di lagu itu, memang kebenaran. Tapi kan kepalang tanggung diminta, udahlah tiup. Notnya salah gitu kan. Oh nggak salah, bukan situ notnya. Diajarin itu, sampai diajarin. Udah. Coba satu lagi, Rabbaho. Oh India ya. Intronya doang, tetap dikoreksi terus. Emang banyak salah, jadi memang mungkin ya karena kita main di grup lain gitu, kayaknya kita nggak ada ngomelin, nggak ada yang teliti, pokoknya main sedapatnya aja. Kalau di Soneta enggak, ketahuan semua. Ketahuan salahnya. Semakin dikoreksi semakin grogi. Ya, ya udah. Jadi ya akhirnya setelah Pak Haji lihat, udah. Ya kalau menurut aneh nanti ada potensi bisa di Soneta gitu ngomongnya. Tapi ya kita coba dulu lah. Tapi kalau umpama nanti Haji Hadi udah segar lagi, ente nggak apa-apa kan diganti lagi Haji Hadi, bang nggak apa-apa Pak Haji. Anggaplah ente nyarepin ya. Iya siap Pak Haji. Udah nih kasih jadwal lagu-lagu tuh. Pak Haji ke dalam kasih jadwal, ada sekitar 40 lagu. Wow. Itu emang menjelang seminggu atau 2 minggu mau konser bang. Waktu itu kan masih pas banget dengan kayak Pilgub. Ya kan. Saya pertama kali lihat penampilan Bang Dino itu waktu MTQ di Musirawas dulu. Di Musirawas mungkin antum sudah lupa ya, tahun 2011 atau 12 ya itu. Nah setelah itu dikasih list 40 lagu, diminta ngafalin. Kemudian untuk perform, untuk latihan di studio dengan teman-teman Soneta itu kapan? Nah setelah itu seminggu kemudian, nah ini list lagunya, ini lagu-lagu perang nih buat kampanye lagu luar gitulah. Seminggu latihan ya. Nih ente dengerin lagi nih lagu-lagu yang udah di list gitu. Dengerin lagi aslinya, dengerin. Udah seminggu dan latihan Soneta. Memang dengan musisi Soneta juga udah nggak asing gitu loh. Udah agak akrab lah. Bisa padu, cuma mereka juga kaget. Lah, ngapain Din? Nah, kemarin dipanggil saya Bang Pak Haji. Suruh latihan. Oh iya, soalnya siap-siap, udah nggak terlalu ini sih itu langsung cepat adaptasi. Adaptasi dapat lah, ketemu teman nggak grogi. Pengalaman pertama kali manggung bersama Soneta itu gimana Mas? Kalau nggak salah kita langsung main di Kalimantan. Kalimantan, daerah Manis Mata itu kalau nggak salah. Itu kan tentu suasananya kan beda ya, aura. Biasanya kan main di orkes ya yang bukan sekali Soneta, tentu beda lah aura. Jumlah penonton yang banyak. Ada perasaan gimana waktu naik panggung pertama kali? Waktu naik panggung ya kayak gitu, kaget. Dengan satu gitu masuk dipanggil Soneta, gue berdiri di posisi masing-masing ngelihat penonton itu ribuan orang. Udah kayak apa? Hampir belum pernah lah ngalamin kayak gitu kan. Dan posisi seruling di depan ya, baris depan kan? Baris yang depan. Biasanya kan kita main di belakang aja kan, pemain seruling kita di depan baris gitu kan. Masya Allah. Panggung besar, jarak jauh-jauh lah, paling sekitar ada 3 meteran antara teman tuh depan itu. Udah sepanjang manggung sama Soneta kan sudah nggak terhitung lagi nih Bang Dino. Ada nggak pengalaman khusus yang bisa disampaikan ke kawan-kawan Forza yang paling membuat Mas Dino itu berkesan banget? Konser di mana itu Mas?
Nah, yang berkesan ya di Riau. Kenapa dengan Riau? Nah, itu pada situ tuh penentuan. Saya ditetapkan sebagai personel tetap. Di situ di Riau. Waktu itu yang acaranya kalau nggak salah almarhum Bang Marakarma. Jobnya dari Marakarma, itu kampanye juga, zaman-zaman kampanye itu. Nah, itu memang waktu awal di Manis Mata memang udah grogi, udah konsen alatnya saat itu memang nggak bagus lah. Jadi kita main udah semua bilang udah acak adul lah, nggak seperti yang manggung show akbar bagus, soundnya enak jelas itu hancur. Nah, itu saya main hancur. Ya kena teguran dengan Pak Haji. Iya, harus diperbaiki lagi. Jadi ini ada ketetapan 3 kali panggung. Kalau memang saya srek, aneh srek, cocok, terus lanjut. Kalau enggak, aneh ganti gitu. Konsekuensinya gitu. Oke. Sosok Rhoma Irama itu kan sangat disiplin, sangat tegas gitu ya. Gimana Mas proses mengikuti ya, masih mengikuti ya, oke lah sekarang sudah biasa ya. Bahkan sering dalam latihan tuh masih sering ya salah gini. Apa sih yang pengalaman bermusik yang sampean punya kemudian berpartner, bermitra satu tim dengan seorang Rhoma Irama dan Soneta, itu apa yang Mas rasakan itu? Ya, untuk adaptasi kan, kita harus adaptasi satu dengan musisi senior, musisi dunia, kelas dunia. Iya, kita harus siap terima salah, koreksi harus siap. Memang tetap grogi habis, apalagi udah kena teguran, bukan makin benar main. Sampai sekarang juga ada ya grogi itu? Tetap rasa itu ada, nggak tahu buat saya ya, buat saya pribadi nggak tahu. Mungkin apa mental saya yang kendor. Kadang-kadang ada juga yang kuat mental, ada. Justru makanya mental saya emang mental di tesnya dibilangin mentalnya. Jadi semakin di koreksi itu justru semakin kadang-kadang begitu, Nah itu kan makanya saya bilang saya berkesannya di Riau ya itu. Jadi memang ada masukan dari almarhum Marakarma itu pas sholat. Mungkin dibilangin, Ji kalau sama anak baru nih jangan terlalu keras, nanti dia down. Yang ada bukan bener, malah grogi, hancur semua kesana, lagunya hancur. Mungkin dari situ ceritanya Marakarma tuh udah cerita sama saya kayak gitu, udah saya omongin ke Pak Haji. Akhirnya Pak Haji utarakan, Rin, ente kalau main udah deh, pokoknya jangan mikirin macam-macam. Lepas aja, jangan anggap aja gue bukan Rhoma Irama, siapa kayak gitu kan. Sedikit ada rasa agak tenang gitu digituin. Apa aja kan agak lepas gitu kan. Nah itu makanya pas konser sekali, 2 kali kan tesnya 3 kali. Itu 3 kali ya udah, alhamdulillah langsung meluk saya di panggung tuh Pak Haji. Ya Allah. Nah kayak gitu mainnya. Alhamdulillah emang makin pede gitu. Makin pede begitu kan, biasa kalau kampanye kan 3 lagu orasi. Istirahat. Nah itu langsung dirangkul. Nah gitu pertahanan main gitu. Kebenarnya emang soundnya enak, dapat gitu. Jadi monitor dapat, kita kontrolnya dapat kan. Karena orang yang kontrolnya nggak dapat, kita bikin pusing. Itu di rumah itu juga masih sering ya, kalau mau perform itu selalu latihan terus? Iya kan, kita denger lihat, buka YouTube, pelajari lagu apa ini, kita tetap ulangin lagi gitu. Mungkin ada lagu yang paling rumit, itu lagu apa Mas? Lagu Soneta yang paling rumit? Sebenarnya yang agak rumit ya itu kayak Sahabat. Nah saya sudah nebak ya, pasti Sahabat ya. Sahabat soalnya memang di tempo kan dia kan. Kita harus bikinin temponya. Naik turunnya gitu kan. Oke, Bang Dino, ini akhir ini mungkin. Ini pertanyaan ini selalu saya tanya ke seluruh personel Soneta itu. Berada di Soneta itu kan bukan hanya kayak pengalaman bermusik biasa ya, ada pengalaman religi di situ. Bahkan kan kawan tuh banyak mengatakan di Soneta itu kayak di pondok pesantren. Pondok pesantren itu. Bagaimana Bang Dino itu memandang sosok Rhoma Irama dalam entah pimpinan, entah sebagai kiai di dalam Soneta itu? Apa sih pengalaman religi yang Mas Dino dapatkan ketika juga terus kayak gini kan harus sholat jamaah segala macam itu? Apa Mas? Ya memang ya setelah masuk Soneta dan sebelum masuk Soneta memang kita dari sholat aja gitu tuh udah malas-malesan lah. Dan memang masuk Soneta memang bukan sebenarnya
karena Rhoma Iramanya katanya gitu kan. Memang dari hati kita kayak keluar diajak bareng sholat itu kan memang bisa karena biasa. Oke. Akhirnya dapat ilmu kita, alhamdulillah kan kayak gitu, maghrib jamaah, menjelang isya tausiah, pencerahan, ya kan ada tanya jawab, kita nggak tahu apa kita tanya terus dari situ ilmu kita dapat dan rasa sholatnya itu dapat, jadinya maksudnya takut kalau bakal ninggalin gitu loh. Bukan karena Rhoma Iramanya akhirnya kan, memang awalnya jalannya, jembatannya tuh Pak Haji Rhoma Irama. Ya kan, karena itu bisa karena biasa terus diasah. Jadi di soneta itu bukan hanya dapat ilmu tentang musik ya, tapi juga tentang religi juga. Religinya dapat. Makanya ya alhamdulillah, kayak ya adalah perubahan ke arah yang mungkin lebih baik lah gitu. Masya Allah. Dan lebih tenang gitu Mas ya, lebih tenang. Iya. Itu mungkin awal-awal agak berat juga Mas ya, ngikutin kayak gitu kan. Kadang-kadang Pak Haji itu kan, mana itu belum datang kemana kalau nggak jamaah subuh. Kadang-kadang cek sound sampai jam 12 malam ya. Masuk hotel jam 1, kadang-kadang masih ngerokok dulu, jam 2 baru tidur. Itu jam 4 sudah. Subuh jamaah bangun diketok-ketok. Itu kalau nggak biasa kan. Nah itu makanya. Biasa. Dari nggak biasa jadi biasa gitu. Insya Allah, ya. Kita dapat, insya Allah dapat dunia akhirat gitu kan. Pernah ke luar negeri kemarin Mas? Sempat ya? Malaysia kalau nggak salah ya? Itu terakhir Malaysia. Iya, Malaysia di gedung itu ya? Iya, gedung. Malaysia itu. Karena saya lihat fotonya di Menara Kembar itu. Baik kawan-kawan Forsa, ini closing statement ini Bang Dino untuk kawan-kawan Forsa yang sedang menonton tayangan ini. Barangkali ingin menyapa kawan Forsa dan silakan. Oke, buat teman-teman Forsa se-Indonesia, begitulah kisah jalan ceritanya saya masuk di Soneta tahun 2010 sampai sekarang, dengan pengalaman yang ya alhamdulillah dapat menyejukkan hati dari bermain musik, dari rohani kita dapat semua, insya Allah sampai akhirat bisa kita jalani, saya jalani gitu kayak gitu. Amin. Masya Allah. Juga buat Forsa tetap eksis di kompak selalu di Forsa, maksudnya menghidupkan, tetap menjaga, melestarikan karya-karya Pak Haji Rhoma Irama dan sonetanya gitu loh. Luar biasa kan Forsa, pengalaman yang keren dari Bang Dino ya. Betapa awal ketika bermusik sudah keliling kemana-mana, tiba-tiba dapat kesempatan untuk bergabung dengan soneta dan langsung dites langsung oleh Rhoma Irama seperti penuturannya tadi gitu. Cukup banyak kenangan, cukup banyak suka duka yang dialami tentunya, dan ikut soneta bukan hanya mengembangkan ilmu bermusiknya saja, tapi ada ketenangan rohani, ada sisi-sisi religi yang bisa diambil di situ, dan sepakat dengan teman-teman kawan-kawan soneta yang lain menganggap bahwa soneta bukan hanya kelompok bermusik saja, tapi juga seperti pondok pesantren dan kiainya ajalah Rhoma Irama. Kita doakan Bang Dino sukses, amin, sehat terus, amin, kemudian makin eksis dan makin terus bersama soneta untuk menghibur kita semua. Amin. Demikian pertemuan kita di sesi ini bersama Bang Dino, dan sampai ketemu lagi pada informasi tentang Rhoma Irama, tentang Forsa, tentang soneta, dan tentang orang-orang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forsa, saya Forsa Official, pasang terus di channel saya Forsa Official, keren.